perkuliahan kita pada sore hari ini terkait mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sebelum kegiatan dimulai agar kegiatan kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan kepada kita tingkat dipimpin teman-teman untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita bisa berteman bagi Ibu Esa. Itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan teman-teman. Doa dimulai. Doa bersama. Ya, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kaidah sosial. Sebelum kita masuk di pembahasan ini hari tentang kaidah sosial, siapa yang bisa menyebutkan apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, silakan. Terima kasih. Boleh. Di sini saya akan menyampaikan materi perkuliahan yang saya itu mengenai tentang definisi hukum. Jadi definisi hukum itu secara luas didefinisikan sebagai suatu aturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang dijelaskan oleh penegak hukum dan berisi norma maupun kaidah-kaidah sosial yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi hukum maupun pidana. Ya, itu tadi yang terdapat dari temannya kesimpulan dari pertemuan kita pada minggu lalu tentang definisi hukum, arti hukum. Nah, jadi hukum itu adalah serangkaian aturan yang berupa norma atau aturan yang wajib ditaati dengan apabila dilanggar itu akan dikenai sanksi. Itu secara umumnya. Nah, sedangkan untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang pertemuan ketiga yaitu kaidah sosial sesuai dengan perancangan pembelajaran semester kita. Nah, di kaidah sosial dibagi menjadi 4. Bisa dilihat di layar di atas. Yang pertama ada kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Nah, kita bahas satu persatu. Di kaidah agama itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, lalu tujuannya untuk penyempurnaan diri, isinya sikap batin dan menuntut lebih kepada arah moralitas. Nah, sedangkan daya kerja itu menjadi kewajiban, sedangkan sanksinya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu terkait dengan penjelasan kita bersama terkait kaidah agama. Lalu kita masuk di kaidah kesusilaan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kaidah agama. Lalu kaidah sosial yang kedua adalah kaidah kesusilaan, yaitu berasal dari hati nurani. Ini berasal dari hati nurani seorang manusia. Tujuannya sama untuk menyempurnakan diri. Isinya sikap batin, isinya sama menuntut moralitas dari subjek hukum. Daya kerjaan itu kewajiban, sanksi dari hati nurani. Nah, di kaidah kesusilaan dan kaidah di sanksi kesusilaan dan kaidah agama itu sama-sama isi sikap batinnya yaitu menuntut moralitas, mulai dari isi, daya, sanksi hingga tujuan itu sama. Nah, cuma yang membedakan adalah di asalnya. Kaidah agama itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, lalu sanksinya juga berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kaidah kesusilaan berasal dari diri kita sendiri, lalu sanksinya berasal dari diri kita sendiri. Contohnya, sanksi dari Tuhan itu dosa kalau kaidah agama. Misalnya kita tidak melakukan sholat lima waktu untuk yang agama Muslim, sedangkan yang agama non-Muslim, nah misalnya tidak ke gereja, itu akan menyebabkan dosa. Sedangkan untuk kaidah kesusilaan, nah kaidah kesusilaan di sini bisa dilihat bahwa sanksi itu dari hati nurani. Contohnya misalnya ketika saudara berbohong untuk misalnya mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan, sanksinya yaitu hati nurani. Pasti di saudara itu merasakan sesuatu yang tidak enak. Nah, itu contoh daripada sanksi daripada kaidah kesusilaan. Nah, asalnya dia dari hati nurani. Jadi yang pertama dia berasal dari Tuhan, sanksinya juga berasal dari Tuhan berupa dosa. Yang kedua, kaidah sosial yang kedua yaitu kesusilaan di berasal dari hati nurani, sanksinya juga dari hati nurani.
Nah, sampai di sini di penjelasan saya terkait kaidah agama dan kaidah kesusilaan, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya tanyakan di sini mengenai kaidah sosial yang kedua, yaitu kaidah kesusilaan. Pertanyaan saya, apa saja contoh lain dari kaidah kesusilaan tersebut? Jadi pertanyaan dari Satriani teman kita adalah bahwa apa saja contoh-contoh yang lain dari suatu kaidah kesusilaan. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa contoh suatu kaidah kesusilaan itu berbohong, lalu berkata yang tidak sopan, lalu berperilaku buruk. Asusila itu sering kita harus pahami kesusilaan itu berasal dari kata majemuk itu asusila itu berarti dia mengarah kepada tindakan berbahaya. Misalnya kita berbuat dan tidak. Kalau istilah dalam kesusilaan kita ada istilah misalnya kalau kita lewat di depan orang tua itu menurunkan tangan, itu bahasa daerahnya. Saya tanpa perlu bahasa yang lain, kalau di daerah saya itu di Buddhis itu istilah tabe itu untuk menghormati. Kesusilaan salah satu bentuk kesusilaan. Ketika kita juga berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus menggunakan kosakata yang bagus. Tidak boleh menggunakan seperti kata "bo". Kata "bo" itu dia sebagian kalangan dianggap sebagai kata kasar. Itu biasanya kebanyakan orang menggunakan kata "ki" untuk orang yang lebih dewasa umurnya daripada dia. Tapi kita sebagai orang umum, contoh-contoh kaidah kesusilaan itu sebenarnya memang dari kita pembahasan ini tentang kaidah sosial. Contoh yang lebih konkret itu yang pertama sebenarnya dilarang berbohong, dilarang berkata kasar, dilarang berperilaku buruk. Semua contoh-contoh yang terkait dengan diri kita, yang terkait dengan perbuatan kita, segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kesusilaan. Saya kira itu contoh yang bisa saya berikan. Jadi ada banyak contoh. Yang pertama tadi berbohong, berperilaku buruk, itu berkata yang tidak sopan, dan masih banyak lagi. Masih ada? Kamu ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau begitu kita lanjut di kaidah selanjutnya. Kaidah yang ketiga yaitu kaidah kesopanan. Di sini bisa dilihat layarnya. Kaidah kesopanan itu dia berasal dari masyarakat. Tujuannya untuk menjaga ketertiban masyarakat. Isinya menuntut legalitas. Ini sudah ada perbedaan. Bisa dilihat dari dua kaidah yang saya jelaskan tadi, kaidah agama dengan kaidah kesusilaan. Isinya dia berasal dari menuntut moralitas dari agama dan kesusilaan dia semua moralitas. Kaidah ketiga, kaidah kesopanan yang ketiga itu dia menuntut legalitas, daya kerja kewajiban sama, daya kerja masih sama bersifat wajib. Sanksinya berasal dari masyarakat. Ini sanksinya sudah beda. Sanksinya dia berasal dari masyarakat. Berasal dari masyarakat, sanksinya juga kembali dari masyarakat. Contohnya yang mana? Contoh kaidah kesopanan, ketika seseorang yang berpakaian minim, terutama perempuan di malam hari, walaupun kita mungkin tidak ada maksud tertentu, tapi pada dasarnya kebanyakan masyarakat menganggap bahwa seorang perempuan itu harus berjilbab, apalagi muslim, berjilbab terus menutup aurat, lalu tidak berpakaian minim. Tapi ketika saudara misalnya pergi perkuliahan, sudah ditetapkan bahwa berpakaian betul, yang ditetapkan adalah dia seperti berpakaian bebas rapi dan sopan. Tapi saudara minim roknya, minim roknya, terus pakaiannya juga pakaian yang ketat. Terus banyak segala macam yang pernik-perniknya. Menurut masyarakat itu tidak sopan. Apa sanksinya? Sanksinya dari masyarakat cemoohan. Jadi bedakan dari sanksi dari kesusilaan itu berasal dari diri sendiri. Sedangkan kalau kaidah kesopanan sanksinya berasal dari masyarakat berupa cemoohan. Jadi hanya satu dia cemoohan. Cemoohan atau dikucilkan. Ada dua, cemoohan dan dikucilkan oleh masyarakat. Misalnya saudara tidak suka bersosialisasi, misalnya ada yang bos, terus nanti keluar bos keluar kebutuhannya saja, misalnya keluar makan, keluar kuliah, tidak bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, teman-teman kosnya segala macam, itu bisa dianggap tegak sombong. Apa dampaknya sanksinya? Saudara dianggap sombong oleh masyarakat. Ketika saudara membutuhkan sesuatu, tidak ada yang menolong. Misalnya tidak diminta-minta, saudara terjadi sesuatu di dalam kos, tidak ada yang tahu karena
pada dasarnya saudara tidak bergaul. Nah, saudara misalnya mati di dalam kos, nanti di 7 hari 7 malam baru tahu, nanti ada bau busuk baru tahu, oh sudah mati misalnya Aldevi di dalam kosnya, baru tahu. Iya, karena nanti sudah busuk baru tahu. Karena apa? Akibat dari apa? Akibat dari tidak adanya pergaulan. Tidak mau membuka diri. Nah, bukan tidak ada pergaulan yang negatif, bukan. Tapi tidak mau membuka diri kepada masyarakat. Lalu yang contoh yang kedua, misalnya saudara ini Masita. Misalnya Masita selalu berpakaian minim. Nah, selalu berpakaian minim ke kampus. Nah, ini menunjukkan dari teori kejahatan itu di mana ada kesempatan. Nah, kesempatan jadi kejahatan bukan terjadi bukan cuma karena ada apa, tapi ada kesempatan orang yang memancing. Tidak ada orang yang memperkosa secara tiba-tiba, tapi ada daya mancing. Misalnya selalu berpakaian minim, tiba-tiba diserang. Tiba-tiba mungkin ada di kelas ini, kita tidak tahu manusia. Misalnya tiba-tiba ada yang psikopat atau ada yang suka yang begini-begini. Nah, tiba-tiba diserang Masita di luar jam pulang kampus. Di perjalanan pulang diserang. Diserang karena apa? Karena berpakaian minim. Masita mengharapkan belas kasihan, tapi apa yang timbul dari masyarakat dan manusia melanggar kaidah kesopanan, lalu masyarakat bilang, biarkan, karena dari dulu selalu begitu, sudah diingatkan jangan selalu berpakaian yang seksi-seksi, tapi selalu berpakaian yang seksi, tidak menghargai, diberikan nasihat, tidak diindahkan. Nah, jadi kaidah kesopanan itu dia cakupannya lebih luas daripada kaidah kesusilaan. Kaidah kesopanan mencakup daripada cuma masyarakat. Jadi apa yang saudara tanam itu yang saudara panen. Nah, jadi siapa yang menenun benih, dia yang mengalir. Jadi saudara harus pahami dari kaidah-kaidah ini semua masing-masing itu mempunyai perbedaan yang mencolok. Nah, untuk kaidah agama tadi dia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, kaidah kesusilaan berasal dari diri hati manusia sendiri, sedangkan kaidah kesopanan berasal dari masyarakat. Yang paling sering menjadi yang paling sering menjadi perdebatan atau yang simpang siur di pikiran rata-rata para mahasiswa itu diterapkan pada kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. Biasa bingung mahasiswa, yang mana contoh pada kaidah kesusilaan, yang mana contoh kaidah masyarakat. Biasa tertukar contoh yang dituliskan. Nah, misalnya disuruh nanti coba tuliskan contoh-contoh pelanggaran atas kaidah masyarakat, kaidah kesopanan dan kaidah kesusilaan. Nah, ketika misalnya berbohong itu kaidah kesusilaan karena tidak berdampak. Misalnya berbohong pada sendiri. Misalnya kepada keluargamu ditanya, kamu yang mencuri uang? Kamu bilang bukan. Nah, itu menimbulkan efek sanksi diri sendiri, merasa tidak enak, ada perasaan tidak enak pada diri sendiri. Sedangkan kalau di kaidah kesopanan, saudara ditegur bahwa jangan selalu berpakaian yang minim kalau keluar, nanti ada bahaya menimbulkan memancing. Tapi saudara tidak indahkan. Nah, timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi? Cemoohan yang saudara dapat. Nah, cemoohan. Dikucilkan. Saudara tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah mau membuka diri kepada masyarakat. Padahal kita sebagai orang hukum harus selalu bersosialisasi dengan masyarakat. Karena apa? Karena kita sebagai orang hukum ini itu membereskan masalah. Seperti yang dikatakan selalu bahwa orang yang kuliah di ilmu hukum ini dia mempelajari orang yang bahkan belum lahir sampai meninggal dipelajari, sampai meninggal orang hukum terus. Nah, contohnya dari kandungan, dari proses pembuatannya misalnya, diatur dalam peraturan pemerintah itu keluarga berencana, 2 anak cukup, ini contohnya saudara. Dalam pembuatan keluarga itu diatur memang oleh pemerintah, 2 anak tidak bisa 2 anak, tapi tidak wajib. Nah, saudara mau punya 2, 9, kesebelasan, mau 24 berusin, 1 rak, tidak ada persoalan. Yang penting saudara mampu. Tapi karena bumi ini padat, maka dibilang 2 saja, 2 anak cukup. Selama kamu belajar itu di Kementerian Kota melambangkan program kami pemerintah, tapi tidak pernah dipaksakan. Ini program supaya saudara-saudara tahu bahwa ada batasan yang bumi ini terbatas. Tapi ada yang bilang bahwa bilang anak punya rezeki. Tergantung. Maka saya bilang saudara mau punya anak 2, 1 lusin, kesebelasan, 2 lusin, 1 rak, 1 rak telur, tidak ada persoalan. Yang penting ekonomi mampu.
Selanjutnya, saudara di terkait kaidah kesopanan ini, dia ada kerjaan kewajiban. Itu tadi sama dengan yang kaidah yang kedua yang saya bahas tentang agama dan kesopanan, itu juga kewajiban. Semuanya bersifat kewajiban. Nah, sedangkan isinya, kenapa menuntut legalitas kalau masyarakat, sedangkan yang agama dengan kesusilaan menuntut legalitas? Karena agama dan kesusilaan itu kembalinya, sanksinya kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, makanya diminta untuk asas moralitas, bagaimana moral kita diperbaiki. Saya bilang lagi bahwa kalau saudara yang muslim tidak sembahyang, itu urusan saudara dengan pencipta, dengan Allah. Saudara berbohong, itu urusan saudara dengan hati nurani saudara. Tapi ketika saudara tidak mengingatkan apa yang dilakukan masyarakat, nah, saudara misalnya melanggar hukum adat. Nah, ini melanggar kaidah kesopanan, melanggar hukum adat itu salah satu melanggar terhadap kaidah kesopanan. Misalnya di suatu daerah dilarang berpakaian warna, kalau misalnya saya kasih contoh dari kacang, di kacang itu harus serba hitam. Nah, biar pakai apapun itu harus serba hitam, itu harus bersalah. Kalau orang kacang itu di daerah Sulawesi Selatan, nah itu serba hitam itu. Kalau saudara lihat itu serba hitam. Ketika saudara memakai warna lain, berarti saudara melanggar kaidah kesopanan yang ditetapkan oleh masyarakat itu. Nah, sikap itu menuntut legalitas. Dia menuntut legalitas daripada apa yang sudah perbuat, karena dia punya dasar hukumnya, ada hukum adatnya ketika saudara melanggar. Nah, misalnya juga saudara kosakata di masing-masing daerah berbeda. Nah, walaupun memang sama katanya, tapi berbeda makna. Nah, maka dari itu contoh daripada kaidah kesopanan. Tapi saya lebih merumuskan, lebih memandatkan kepada bagaimana saudara-saudara menjaga kesopanan saudara dalam diri saudara dan yang berefek kepada orang luar. Nah, dari penampilan, tutur kata. Tutur kata itu, kalau tutur kata bisa masuk ke kesusilaan, bisa masuk ke masyarakat. Kalau saudara sembarang bicara ke orang lain, bisa menimbulkan pertikaian dalam hukum. Nah, itu terkait dengan kaidah kesopanan. Lalu kita masuk di kaidah yang terakhir, yaitu kaidah hukum. Nah, bisa dilihat di kaidah terakhir, kaidah hukum asalnya dari negara internal, tujuannya untuk menertibkan masyarakat. Lalu isinya sikap lahir menuntut legalitas, sama dengan masyarakat menuntut legalitas. Jadi tadi ada dua kaidah yang menuntut moralitas, isinya sekarang ada dua kaidah yang menuntut legalitas, yaitu masyarakat dan kaidah hukum. Nah, daya kerjanya itu hak dan kewajiban. Kalau yang tadi semua yang tiga tadi itu hak, agama, kesusilaan, dan kesopanan, daya kerjanya cuma apa? Nah, kalau di hukum daya kerjanya, perbedaannya adalah kalau di hak dan kewajiban, karena kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Nah, kita tinggal di negara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian tinggal di NRI. Saudara mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Nah, sanksinya apa? Sanksinya berasal dari negara. Kalau yang tadi berasal dari Tuhan, agama berasal dari Tuhan, kesusilaan berasal dari hati nurani, kayak kesopanan, kayak masyarakat berasal dari masyarakat, kayak kesopanan berasal dari masyarakat, kayak hukum dia berasal dari negara sanksinya. Nah, lalu dalam salah satu ahli atau hukum menyatakan bahwa ketaatan pada hukum lebih didorong oleh rasa keagamaan dan kesusilaan. Artinya seseorang taat pada hukum akibat dia didorong oleh ketaatannya pada agamanya dan kesusilaannya. Jadi ketika kita taat beragama, taat pada kesusilaan diri sendiri, maka secara otomatis kita pasti taat pada hukum yang berlaku pada negara maupun yang berlaku di masyarakat sekitar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait kaidah kesopanan dan kaidah hukum? Ya, silakan, Makmur. Yang susah ya Pak, dari mulai pertanyaan saya Belum pindahkan ke program ini. Baik, Pak. Jadi nanti saudara begitu, kalau nanti
dari para pertanyaan saya mengenai tentang yang tadi saya jelaskan bahwasanya langsung saja dari pertanyaan saya bahwa apa sih perbedaan antara kaidah hukum dan peraturan hukum? Ya, jadi tadi teman-teman saudara bertanya bahwa apa perbedaan antara kaidah hukum dan peraturan hukum. Jadi pada dasarnya kaidah hukum merupakan peraturan hukum. Peraturan lahir daripada kaidah ini. Nah, perbedaan daripada ketiga ini adalah semua peraturan lahir dari kaidah hukum ini. Kaidah hukum ini merupakan peraturan. Jadi kalau ditanya apa perbedaan daripada kaidah hukum dengan peraturan hukum, itu sama. Nah, kaidah hukum itu yang melahirkan peraturan hukum. Jadi dari kaidah misalnya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa menurut ahli Pak Al-Qadon, ketaatan pada hukum lebih didorong oleh rasa keagamaan dan kesusilaan. Nah, jadi pada dasarnya kaidah hukum itu adalah peraturan hukum itu sendiri. Dia melahirkan peraturan hukum. Karena saya jelaskan tadi bahwa ketika seseorang taat akan agama dan taat akan kesusilaan, maka dia taat akan pada hukum. Kaidah itu adalah suatu pemikiran atau suatu ide yang dilahirkan yang menghasilkan sesuatu. Nah, yang dilahirkan oleh kaidah hukum adalah peraturan. Nah, saya kasih contoh lebih kompleks. Kalau kaidah hukum melahirkan peraturan, maka kaidah kesusilaan melahirkan apa? Melahirkan seseorang yang mempunyai tata bahasa yang bagus. Nah, kaidah keagamaan menghasilkan sesuatu yang seseorang yang taat beragama. Nah, sedangkan kaidah kesopanan melahirkan seorang masyarakat atau seorang individu yang bisa bergaul di lingkungan masyarakat. Nah, jadi masing-masing ini melahirkan sesuatunya. Kaidah hukum melahirkan peraturan hukum. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau ditanya apa perbedaan antara kaidah hukum dengan peraturan hukum, kaidah hukum melahirkan peraturan hukum. Nah, jadi peraturan belum ada sebelum ini. Kaidah dulu yang terbentuk, kaidah hukum dulu yang dibentuk, baru melahirkan peraturan hukum. Nah, bagaimana kita mau menjadi seseorang yang taat akan agama kalau kita tidak paham isi kitab? Dalam hal ini kalau di agama Muslim, kitab suci Al-Quran. Kalau Kristen, kitab Injil misalnya. Nah, bagaimana kita mau menjadi seseorang yang mempunyai hati nurani yang bagus kalau isi pikiran kita selalu negatif, selalu berburuk sangka? Bagaimana kita mau menjadi seseorang yang aktif di masyarakat ketika kita menutup diri? Nah, jadi ini ada teori sebab akibat yang ditimbulkan. Nah, semuanya melahirkan dari keempat kaidah sosial, yang sama tadi, kaidah agama, kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, dan kaidah hukum, semuanya melahirkan segala sesuatunya. Saya ulangi lagi, kaidah agama melahirkan menuntut kewajiban yang melahirkan seseorang yang taat akan agama. Kaidah kesusilaan menuntut juga kewajiban, melahirkan seseorang yang berperilaku bagus. Nah, seseorang yang dari kaidah kesopanan sama, dia kewajiban dituntut melahirkan seseorang yang aktif dalam masyarakat, yang mampu berkomunikasi, berintegrasi dengan masyarakat. Nah, sedangkan kaidah hukum adalah satu-satunya kaidah dari yang saya jelaskan ketiga, satu-satunya kaidah yang mempunyai hak. Kalau tadi saya itu kewajiban, cuma kaidah hukum yang punya hak dan kewajiban, karena kaidah hukum berasal dari negara dan sanksinya juga berasal dari negara. Nah, dan dia melahirkan peraturan. Tiga kaidah ini kalau dilanggar tidak ada peraturan yang mengikat. Agama, apakah kalau saudara tidak sembahyang, saudara langsung kena hukuman secara langsung? Tidak. Nanti saudara pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apakah ketika saudara berbohong, saudara menerima akibatnya secara langsung? Tidak. Nanti saudara terima akibatnya di saudara sendiri. Apakah ketika saudara melanggar atau tidak mengindahkan dari peraturan masyarakat atau kata-kata misalnya kata-kata ketua adat atau ketua RT-nya, misalnya disuruh siskam, saudara tidak mau, apakah saudara menerima akibat langsung? Ya. Jadi itu tadi pemaparan materi terkait dengan kaidah-kaidah sosial yang sudah saya paparkan kepada adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian. Terkait kaidah sosial ada 4, kaidah agama, kaidah kesopanan,
kita menuju ke proses akhir, ada yang bisa menyimpulkan dan hasil dari pemaparan materi kita pada hari ini untuk kaidah agama dulu. Ya, silakan. Oke, baik. Berdasarkan dari penjelasan yang Bapak berikan, Bapak saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kaidah agama adalah aturan atau norma yang berlaku dalam suatu agama dan menjadi pedoman bagi umatnya dalam menjalankan kehidupan berinteraksi dengan sesama. Sekian. Ya, terus. Selanjutnya kita kesusilaan. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani seseorang yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Tadi penjelasan tentang kaidah kesusilaan. Oke, terus. Selanjutnya kaidah kesopanan. Ya, silakan. Wah. Baik, terima kasih. Dari kaidah kesopanan, saya bisa menyimpulkan bahwa kaidah kesopanan sebagai peraturan hidup yang bersumber pada kepatuhan, kebiasaan atau kesopanan dalam masyarakat yang timbul atau diadakan oleh masyarakat dan dimaksudkan untuk mengatur pergaulan hidup sehingga tiap-tiap warga masyarakat saling menghormati. Ya, oke, bagus. Dan terakhir kaidah hukum. Ya, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan tentang materi kaidah hukum. Kaidah hukum adalah kaidah yang memiliki sanksi tegas yang mengatur interaksi atau hubungan antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, jika hukum dilanggar, maka akan ada paksaan yang berwujud ancaman. Berikan nafas dulu untuk teman-teman yang tadi ada 4 kaidah yang sudah saya jelaskan terkait dengan kaidah sosial. Yang pertama kaidah keagamaan, yang kedua kaidah kesusilaan, yang ketiga adalah kaidah kesopanan, dan terakhir adalah kaidah hukum. Jadi semua tadi sudah menyampaikan program teman-teman ini sudah menyampaikan hasil daripada pemaparan materi yang sudah mereka tangkap. Nah, jadi untuk penutupnya saya mau ketua-tingkatnya silakan memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini kepada teman-teman semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kesimpulan dari hasil pemaparan tentang 4 kaidah, yaitu kaidah hukum dan kaidah agama, kaidah sosial dan kaidah kesopanan, yaitu kaidah sosial. Yang di mana kaidah sosial ini adalah suatu aturan yang mengatur tentang hidup manusia, menetapkan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat berdasarkan kultur dan nutur, baik di dalam agama, hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan juga kesopanan dan kesusilaan yang diinginkan dalam masyarakat, baik di negara maupun di wilayah setempat. Ya, itu tadi pemaparan dari hasil materi kita pada sore hari ini yang disampaikan oleh ketua tingkatnya terkait dengan penjelasan dari keempat kaidah sosial yang terbagi, yaitu kaidah keagamaan, kesusilaan, kesopanan, dan kaidah hukum. Jadi sebelum saya memberikan tugas akhir untuk perkuliahan pada hari ini, saya mau saudara-saudara mengulang kembali keempat kaidah yang saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Coba disebutkan secara bersama-sama kaidah apa saja tadi? Kaidah yang mendapatkan efek secara tidak langsung ada berapa? 3. Kaidah itu? Sedangkan kaidah yang efeknya dirasakan secara langsung ketika diperbuat. Jadi perbedaan antara kaidah hukum dan ketiga kaidah lainnya terletak pada sanksi. Untuk ketiga kaidah yang tadi
itu tidak diterima sanksinya secara langsung, yaitu kaidah agama, kesopanan, dan kesusilaan. Sedangkan kaidah hukum adalah kaidah yang satu-satunya mempunyai apa? Nah, kalau dari segi isi, dia mempunyai apa? Apa? Coba dulu lagi. Nah, dan kewajibannya. Jadi kaidah sosial yang tadi itu dia hanya berisi tentang kewajiban. Sedangkan kaidah hukum ada hak dan kewajiban yang harus ditaati. Nah, jadi untuk tugas kita pada pertemuan hari ini untuk kita akhiri karena tidak terasa kita sudah tiba di menit terakhir untuk kita pada hari ini. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk itu silakan dicatat tugasnya. Tugasnya adalah saudara silakan mencari segala fenomena-fenomena. Jadi tidak terasa kita sudah sampai di menit terakhir perkuliahan kita. Jadi sebelum saya akhiri perkuliahannya, saya akan berikan tugas untuk dibawa ke rumah untuk dikerjakan. Nah, sebagai mahasiswa hukum yang menjadi berbeda dengan mahasiswa fakultas lainnya, kita harus terjun langsung ke lapangan. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, nah, kita memakai metode dalam penyelesaian tugas itu metode problem solving learning atau PSL. Nah, artinya metode saya akan memberikan tugas kepada saudara berupa suatu permasalahan, lalu saudara diskusikan secara berkelompok dan dikumpulkan dalam bentuk laporan. Ya, bisa dimengerti? Nah, jadi silakan dituliskan temanya masing-masing. Untuk kelompok 1 itu silakan mencari kasus tentang pelanggaran atas fenomena kaidah keagamaan. Ya, kelompok 2 pelanggaran atas kaidah kesusilaan. Sedangkan kelompok 3 pelanggaran atas kaidah kesopanan. Nah, dan yang terakhir untuk kelompok 4 adalah pelanggaran atas kaidah hukum. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, silakan mencari pelanggaran atas fenomena tersebut. Nah, saya tadi sudah berikan contohnya, berikan simulasinya apa saja. Silakan saudara cari, lalu sudah diskusikan secara berkelompok permasalahan tersebut, lalu diberikan jalan keluar. Nah, itulah yang namanya problem solving learning. Jadi metode yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya dan pada kontaktoria yang sudah saya jelaskan bahwa untuk pembelajaran kita di pengantar ilmu hukum ini, terutama kita di jurusan ilmu hukum, kita menggunakan metode problem solving learning. Saya memberikan permasalahan kepada saudara, saudara harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat persoalan tersebut. Setelah persoalan itu ditemukan yang terjadi langsung di masyarakat, didiskusikan dengan teman sekelompoknya, dicarikan jalan keluar, lalu jalan keluar hasil diskusi tersebut dipaparkan melalui bentuk laporan dan disetorkan pada waktu yang telah saya tentukan untuk di pertemuan selanjutnya. Jadi deadline penyetoran tugasnya adalah pada pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Jadi itu tadi ya. Nah, jadi setiap kita belajar kita harus mempunyai yang namanya impian, motivasi. Jadi saya selaku dosen selalu memberikan motivasi kepada adik-adik sekalian supaya menggapai. Kalau saya bilang kepada senior-seniornya bahwa buatlah garis kehidupan saudara, berusaha lampaui garis tersebut. Artinya kalau saudara maksimalnya di 80, berusahalah untuk mencapai 90. Karena ketika saudara selalu takut di angka 80, tidak berani melampaui angka 80 tersebut, saudara akan stagnan. Nah, kita sebagai orang hukum ini hebat. Kenapa saya bilang hebat? Kalau orang kedokteran hidup tidak bisa hidup kalau tidak ada penyakit. Orang hukum tidak bisa hidup kalau tidak ada masalah. Jadi memang tugas orang hukum itu mencari, menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak ada masalah kita tidak dibutuhkan. Ya. Untuk apa ada pengacara kalau tidak ada permasalahan? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi saya mau jangan berkecil hati dengan dosen kita, tetap semangat, jangan putus asa. Nah, tetap semangat ya, jangan putus asa. Dan lalu seperti yang saya bilang tadi, berusaha lampaui
juga sudah melampaui batasan-batasan yang saudara taat pada diri saudara, Anda saudara sendiri, bukan siapa-siapa. Nah, karena dalam agama juga Tuhan tidak akan menunggu 1 tahun kalau kaumnya tidak mau berubah. Nah, dan ketika kita juga melakukan proses seperti begini, kenapa dalam kutipan agama Abdul nah, hubungan antar masyarakat dulu, hubungan antar warga negara dulu, hubungan antar seseorang sama dulu, baru hubungan dengan sang pencipta. Bukan hubungan dengan sang pencipta dulu diperbagi, baru hubungan dengan sesama masyarakat. Karena pentingnya sosialisasi ini, pentingnya orang hukum ini bagi masyarakat. Nah, sekali lagi saya bilang, dokter tidak bisa hidup tanpa penyakit, orang hukum tidak bisa hidup tanpa masalah. Nah, kopi tidak bisa hidup tanpa makanan. Jadi semua punya pasangan. Semua punya pasangannya masing-masing. Fakultas ini punya ini, fakultas ini punya ini, fakultas ini punya ini. Nah, saya kira itu motivasi yang bisa saya berikan untuk pertemuan kita pada hari ini.